我已了然于胸。公子，巨人打来了。 Setelah Jiwe menampilkan keahliannya, Chunya datang untuk memberitahu bahwa negara Qi telah datang. Jiwe pun langsung bergegas untuk mengikuti pertempuran, tetapi Zhang terlihat sangat membenci Jiwe. Di sisi lain, terlihat Sanlang dan Delong yang tanpa rasa takut langsung mengerahkan pasukannya, karena Sanlang tahu bahwa benteng Qinglang hanya memiliki 500 prajurit saja, yang tentu akan dengan mudah dimenangkan oleh Sanlang. Kembali ke benteng Qinglang, Pang Chang berinisiatif untuk menggunakan strategi di mana dia bersama 100 pasukan kuda akan menyerang dari belakang untuk langsung mengincar Sanlang. Setelah pasukan negara Qi mulai menyerang, Pang Chang pun mengambil senjata gada miliknya yang sangat berat hingga belasan orang yang harus memikulnya, dan peperangan pun dimulai. 众康无忧，令兄策略得当。攻城！ Ling Yao berhasil menyelinap dan berusaha menyerang Sanlang. Namun, Sanlang yang sadar ada penyusup, dia pun bisa melumpuhkan Ling Yao. Tetapi, tujuan Ling Yao tersebut hanyalah mengalihkan perhatiannya, karena pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Pang Chang berhasil membuatnya terkejut dan para prajuritnya hancur. Di sisi lain, Jiwe bersama Chunya pergi ke sebuah bukit untuk menghancurkan bendera komando sekaligus komandannya. Hal itu merupakan inisiatif Jiwe yang pada dasarnya memang seseorang yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan Jiwe juga sangat cerdas dalam menganalisa strategi dan taktik peperangan. 有学者邪称。 元帅，有一队晋国骑兵从战后杀出。将士们，猎虎战，迎敌，往前！出发！晋国的龟儿子绕到我们后面去了。好嘞，水雅，跟我来。 剑架好了，这齐军阵脚必乱，Pasukan dari Qi pun berjuang dengan sisa prajurit yang dimilikinya, tetapi Pang Chang adalah sosok manusia yang sangat mengerikan. Dia menumbangkan berpuluh-puluh pasukan dari negara Qi. Bahkan Sanlang dan Delong pun tak mampu menyentuh Pang Chang. Peperangan pun diakhiri dengan kematian Delong di tangan Pang Chang. Tetapi kemenangan benteng Qinglang tidak membuat Ling Yao bahagia, karena dia merasa bahwa dirinya tidak berguna di peperangan itu, karena kekuatan besar Ling Yao telah disegel oleh gurunya dahulu, dan itu akan dijelaskan nanti di season 2. Oke, lanjut. Sanlang kemudian melapor kepada Renzong atas kekalahannya, dan itu sangat membuat Renzong marah besar karena tak percaya bahwa bagaimana mungkin prajuritnya yang berjumlah 2000 orang telah dikalahkan oleh pasukan yang hanya berisi 500 orang saja.
Sanlang pun menjelaskan bahwa Benteng Qinglang selalu membuat strategi yang tidak mudah ditebak, sedangkan serangan dari negara Qi selalu menyerang tanpa strategi yang tidak jelas. 现在阁老尸骨就在几日前，庆主被杀，胡启阳和那个臭道士就在你的灭国之恨吗？把身子气坏了，可就不好了。胜败乃兵家常事，您莫急啊。Keesokan harinya, terlihat Zhang yang sedang mengasah ilmu strategi perangnya. Kemudian Jiwei datang bersama Chunya, dan Jiwei mendapati sebuah buku yang menurutnya buku tersebut berisi tentang hal yang kontra dengannya, karena penulis dari buku tersebut belum pernah mengikuti perang sama sekali dalam hidupnya. Mereka pun berdebat perihal buku tersebut. 并未经历实战，颇多狂妄虚浮之残酷惨烈，并非书中所言那般。非也，非也，没流传呐！岂是你这小辈所能理解如此气魄啊？实战中。 Beberapa saat kemudian, Ling Yao dan Jiwei berbincang sedikit tentang masa lalu Ling Yao yang kelam. Tiba-tiba, Chunya memberitahukan bahwa ada seorang pria dan wanita yang meminta untuk masuk ke Benteng Qinglang. Dan ternyata itu adalah Yan dan salah satu pengawal Jiwei. 姑娘难解相思之苦，前来询问了。 Namun, wajah Yan terlihat begitu ketakutan, dan seorang pengawal tersebut rupanya sudah tak bernyawa lagi. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya dievakuasi. Jiwei sangat sedih melihat jenazah pengawalnya tersebut. Setelah Yan sadar, dia pun menceritakan bahwa saat perjalanan menemui kakaknya, mereka dicegat oleh para perampok. Sehingga pengawal Jiwei tersebut bertarung mati-matian melawan para perampok tersebut. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Pang Chang mempersilahkan agar Yan tinggal saja di Benteng Qinglang. Namun, pandangan pertama mereka seakan-akan ada ikatan perasaan, sehingga hal itu membuat Ling Yao cemburu. Ditambah lagi, saat Yan memberikan baju kepada Pang Chang, membuat Ling Yao semakin terbakar dengan rasa cemburunya. Karena tidak mau kalah, Ling Yao pun mengajak Yan untuk berduaan di tepi sungai. Tetapi, Yan menolak dengan alasan masih banyak pakaian prajurit yang harus dicucinya. 好的，慢走啊。你真哦，哎，文壮、高大、富有。 有贵为喜欢庞将军那样威武雄。 Melihat Ling Yao yang gagal mengajak Yan untuk berkencan, dia pun dipanas-panasi oleh Chunya. Tapi itu tidak membuat Ling Yao putus asa ataupun menyerah. Keesokan harinya, Ling Yao menemui Yan lagi untuk mengajaknya jalan-jalan ke sungai. Namun penolakan lagi-lagi terjadi, sehingga Ling Yao merasa ada yang aneh dengan Yan karena selalu menghindar dari Ling Yao. Dia pun menggunakan mata apinya, tapi sama sekali tidak menemukan keanehan. Akhirnya, dia pun berpura-pura mengembalikan sapu tangan Yan yang dulu pernah dipakai untuk membalut luka Ling Yao. Dan disinilah keanehan itu muncul. Singkat cerita, malam pun tiba. Pang Chang yang sedang berada di ruangannya dikejutkan oleh suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah Yan. Yan dengan muka memelasnya sedang bermodus dengan membawakan Pang Chang sebuah sup. Tentu, Pang Chang langsung menyuruhnya masuk, dan saat mencicipi sup buatan Yan, tiba-tiba Pang Chang pingsan. Selanjutnya, Yan mengeluarkan sebuah pisau untuk membunuh Pang Chang. Namun tak diduga, Pang Chang bisa menepisnya dan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Ling Yao. Dia pun mengeluarkan makhluk halus yang merasuki tubuh Yan, yang ternyata makhluk tersebut adalah Qiang Gui. Qiang Gui pun berusaha untuk kabur, tetapi Ling Yao telah menaruh jimat di setiap sudut ruangan tersebut, sehingga Qiang Gui tak bisa kabur lagi. 君每日为国操劳，希望能给您补补身子，也熬了点大补汤。
因美味。还不错吧？一路走好。殷姑娘，连你奶奶都不认识。哦，还奶奶？无名化形术。房间四角放满了桃木锥。 Pertarungan pun segera dimulai, tetapi part 2 pun bersambung. 外面吵死了，我们杀出去吧！啊，你吧。